Kisah nyata ini bikin bulu kuduk merinding, tapi juga menghangatkan hati. Saat cinta hadir di tempat yang tidak terduga, kadang dunia tak siap menerima. Inilah kisah Ranti, 39, seorang lulusan kampus swasta di Bandung, yang tanpa sadar jatuh cinta pada mahasiswanya sendiri, Denta, 21. Semua berawal dari bimbingan skripsi, namun berakhir dengan pernikahan penuh air mata. Hubungan mereka dibangun dalam diam, bukan karena malu, tapi karena mereka sadar bahwa dunia akan mengecam. Sebutan ibu dosen berubah menjadi istri tercinta. Namun tidak semudah itu. Ranti harus kehilangan pekerjaan, diusir dari keluarga, dan dijauhi teman-temannya. Denta pun dicap anak durhaka dan pemburu harta. Namun mereka bertahan, bukan karena cinta saja, tapi karena rasa saling percaya. Hingga satu hari, ketika mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama, datang kabar yang membuat dunia mereka terhenti. Kabar itu mengubah segalanya dan menjadi ujian terberat cinta mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Genta sampai harus memilih antara hidup Ranti atau ibunya sendiri? Kisah ini penuh liku, air mata, dan keikhlasan. Tonton sampai akhir, karena bagian penutupnya akan menggetarkan hatimu. Like kalau kamu percaya cinta bisa melampaui usia dan status. Tulis di komentar, apa kamu setuju cinta antara dosen dan mahasiswa? Jangan lupa subscribe untuk kisah cinta nyata lainnya yang tak kalah mengharukan. Namaku Ranti, usia 39 tahun. Sudah 12 tahun aku mengajar di sebuah kampus swasta di Bandung. Aku belum menikah, bukan karena tak ada yang mau, tapi karena aku terlalu sibuk menjadi anak sulung yang menopang keluarga. Cinta terlalu jauh dari daftar prioritasku. Semua berubah sejak aku mengenal Genta. Dia mahasiswa bimbinganku, semester akhir. Umurnya 21 tahun, pemuda sederhana dari Tasikmalaya, kulit sawo matang, bicara lembut. Awalnya aku memperlakukannya seperti mahasiswa lain. Namun entah bagaimana, setiap sore saat kami diskusi skripsi di ruang dosen, suasana menjadi berbeda. "Bu, kenapa belum menikah?" tanyanya suatu hari. Aku tertawa, karena jodoh saya mungkin sedang nyasar. Dia balas tertawa, tapi dengan tatapan yang sumit dijelaskan. Waktu berjalan, Genta lulus dengan predikat cum laude. Kami semakin sering bertemu, bukan lagi urusan akademis, tapi kehidupan. Dia mulai menjemputku pulang, mengantarkan makanan ke rumah, dan tanpa sadar, aku menunggunya setiap hari. Aku benci mengakuinya, tapi aku jatuh cinta pada mahasiswa sendiri. Aku menangis setiap malam karena rasa ini salah. Tapi Genta, dia justru semakin yakin. "Bu, kalau aku serius mau melamar, ibu mau." Aku gemetar. "Aku dosenmu, Genta. Tapi aku mencintai Bu Ranti sebagai wanita, bukan dosen." Keluargaku menolak. Orang tuanya menolak lebih keras. Aku diancam, kampus akan dipecat. Teman-teman mengejekku di belakang. Tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Kami menikah diam-diam di KUA kecil di Garut, hanya dihadiri 2 sahabat. Hari itu aku bahagia sekaligus takut. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Genta bekerja sebagai konten kreator. Aku berhenti dari kampus dan mulai mengajar privat. Kami hidup dengan cinta, tapi juga tekanan. Komentar orang seperti duri dalam daging. Sampai satu hari, ulang tahun pernikahan kami yang pertama, Genta tiba-tiba pulang dari luar kota dengan wajah murung. "Ibu, mamaku sakit keras, dan dia cuma mau dirawat kalau aku menceraikanmu."
Aku terdiam. Dunia seolah berhenti. Aku bisa cari cara lain, Gan. Tidak, Bu. Ini pilihan yang harus aku ambil. Tapi, izinkan aku memeluk ibu malam ini seperti terakhir kalinya. Genta pergi keesokan harinya, tanpa kabar selama 2 minggu. Lalu, datang surat. Bu Ranti, aku tidak menceraikanmu, tapi aku harus tinggal di rumah orang tuaku sementara. Aku ingin ibu tahu, aku memilih ibu. Aku hanya ingin waktu memperbaiki luka. Doakan aku, dan aku akan kembali. Jangan tuduh aku, tapi tetaplah percaya bahwa cinta kita tak pernah salah. Genta. Kini sudah 2 tahun sejak surat itu. Aku belum bertemu Genta. Tapi setiap pagi ada bunga segar di depan pintu. Dan aku tahu dia masih mencintaiku dari kejauhan. Kadang cinta tak bisa kita miliki sepenuhnya. Tapi selama ia tumbuh dalam keikhlasan, cinta itu tetap hidup meski dalam jarak, meski dalam diam.